Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Mimin Horor bersama Mimin Gowanteng di sini. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Fractured yang rilis tahun 2019, di mana bercerita tentang keanehan yang terjadi di sebuah rumah sakit. Film ini memiliki plot twist yang tak terduga sama sekali. Oke guys, Mimin gak mau berlama-lama di awal, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan perdebatan sepasang suami istri yang bernama Ray dan juga Joe yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah bersama anak mereka yang bernama Perry. Ray dan Joe sudah menikah selama 6 tahun. Mereka mendebatkan masalah sepele. Ray sepertinya salah paham dengan perlakuan mertuanya. Perry yang duduk di kursi belakang tidak peduli dengan perdebatan orang tuanya. Ia menggunakan headphone sambil bermain dengan cermin dan juga lipstik mainan. Sementara Joe mulai menangis, ia tidak tahan lagi dengan temperamen Ray. Ray pun membujuk Joe dan ia sangat mencintai istrinya, namun mentalnya terlihat kurang stabil. Karena sibuk dengan Joe, mobil mereka hampir saja menabrak mobil lain. Sesaat kemudian, pemutar musik Perry kehabisan baterai. Ray lalu mengajaknya untuk bernyanyi bersama. Mereka kemudian mampir ke rest area karena Perry ingin pipis. Joe meminta Ray untuk membelikannya minuman karena perdebatan tadi membuatnya haus. Ray pun masuk ke dalam minimarket di sana dan ia membeli minum dan juga baterai untuk pemutar musik Perry. Namun karena uang cashnya tidak cukup, Ray hanya bisa membayar minuman. Setelah pipis, Perry kehilangan bedak mainannya. Perry merasa sepertinya benda itu tertinggal di toilet. Joe kembali ke toilet dan Ray mencari di jok belakang. Perry yang mulai bosan kemudian melihat sebuah balon bertuliskan Get Well tersangkut di dekat area konstruksi. Namun saat Perry mendekat, ia bertemu dengan seekor anjing buas yang kemudian mengikutinya. Perry sangat ketakutan dan ia berteriak memanggil Ray. Menyadari hal ini, Ray meminta Perry untuk tidak bergerak sementara ia akan membuat anjing itu menjauh. Tapi Perry yang ketakutan terus berjalan mundur akhirnya terjatuh ke dalam lokasi konstruksi. Ray segera terjun menyelamatkan Perry. Ray sempat pingsan dan ia mendengar suara yang berkata, mereka berdua sudah tiada. Sesaat kemudian Ray terbangun dan ia terlihat linglung. Di sana sudah ada Joe yang meratapi Perry yang tidak kunjung sadar. Joe mendekati Ray namun Ray menepisnya. Ray berusaha tenang dan ternyata Perry masih hidup. Joe berniat menelpon ambulans namun Ray menentangnya karena butuh waktu lagi untuk menunggu ambulans datang. Ray akhirnya membawa mobil dengan kecepatan tinggi dan akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Namun antrian di sana sangat panjang dan pelayanannya lumayan lama. Sementara Perry sangat kesakitan karena lengannya yang patah. Joe terus mendesak Ray untuk melakukan sesuatu agar Perry segera ditangani. Ray akhirnya mendatangi bagian resepsionis dan anehnya tidak ada siapapun di sana, padahal sangat jelas tadi ada beberapa orang yang sedang mengantri. Ray menatap ke arah Joe dan Perry, tapi tiba-tiba ibu resepsionis muncul dan menanyakan keperluan Ray. Ray tetap disuruh mengantri dan ia sempat melihat keanehan sikap ibu resepsionis yang langsung menelepon dokter bernama Bertam saat mendengar golongan darah pasien baru. Ibu resepsionis meminta Ray untuk kembali duduk sampai mereka dipanggil. Ray akhirnya duduk kembali bersama Joe dan Perry yang sedang tertidur. Joe meminta maaf atas perdebatan mereka tadi dan ia juga berterima kasih karena Ray membawa mereka ke rumah sakit dengan cepat. Mereka pun berbaikan. Ray keluar sebentar untuk membelikan minum. Ia melihat ambulans yang membawa beberapa pasien baru. Saat Ray kembali ke dalam, mereka akhirnya dipanggil untuk didata sebentar dengan Mbak Admin. Keanehan kembali terjadi. Mereka ditanyai tentang keadaan kesehatan mental keluarga. Berapa lama mereka menikah, bahkan ditanyai apakah bersedia jika Perry didaftarkan untuk donasi organ. Tentu saja Joe menolaknya. Mereka juga ditanyai tentang keamanan rumah. Setelah pertanyaan panjang lebar, si petugas baru memberitahu bahwa asuransi milik Ray tidak bisa dipakai karena datanya belum diupdate. Tanggungannya masih Abby Monroe, istri pertama Ray yang sudah meninggal 8 tahun lalu. Ray bilang ia akan bayar sendiri tanpa asuransi. Suster yang bernama Anne menjemput Perry, sementara Ray memperhatikan petugas tadi menelpon seseorang dan memberitahukan data Perry dan meminta data tersebut disampaikan pada Dr. Bertam.
Saat menuju ke ruangan dokter, Ray sempat melihat ada balon yang sama persis dengan balon di lokasi konstruksi tadi. Setelah sampai di ruangan, Perry diperiksa oleh Dr. Bertam sambil Ray menceritakan kronologi kejadian tadi. Syukurnya lengan Perry tidak patah, tapi hanya bengkak karena retaknya memang terasa seperti patah. Menurut Dr. Bertam, lengannya akan sembuh dalam beberapa hari saja. Dr. Bertam kemudian berbicara pada Joe dan Ray tanpa didengar oleh Perry. Ia mengatakan Perry mengalami cedera kepala karena pupil matanya tidak terlihat normal, sehingga dokter akan melakukan scan CAT untuk melihat apakah otaknya berdarah yang biasa disebut hematoma subdural. Kondisi ini dapat menyebabkan kebingungan, kejang, bahkan koma. Ray dan Joe setuju dengan tindakan apapun asalkan Perry bisa selamat. Joe dan Ray saling menguatkan satu sama lain. Ray mengajak Joe dan Perry untuk menginap di hotel terdekat. Joe pun senang dengan ide ini karena dari tadi ia terus merasa sakit kepala. Beberapa saat kemudian, perawat Bruce datang menjemput Perry untuk melakukan pemeriksaan CAT. Ia juga memberi boneka untuk Perry. Saat pemeriksaan akan dilakukan, Bruce berkata hanya satu orang yang diperbolehkan menemani pasien. Mereka memutuskan Joe yang akan menemani Perry, sementara Ray akan memesan kamar hotel. Sebelum berpisah, Perry berkata Ray adalah ayah yang hebat dan ia mencintai Ray. Ray juga berjanji pada Joe tahun depan mereka akan bepergian dengan pesawat. Joe, Perry, dan perawat Bruce naik lift menuju lantai LL. Beberapa jam berlalu, di ruang tunggu Ray terbangun saat seseorang menegurnya karena mengigau saat tidur. Ray kemudian pergi ke toilet untuk mencuci wajah. Luka di wajahnya terlihat tinggal bekasnya saja. Setelah itu, Ray ke bagian resepsionis untuk menanyakan berapa lama lagi Perry diperiksa. Namun, Mbak resepsionis malah kebingungan dengan pertanyaan Ray. Nama Perry juga tidak ada di daftar pasien. Ray meminta untuk menemui Dr. Bertam, namun ternyata Dr. Bertam sudah pulang. Mbak resepsionis meminta Ray menunggu sementara ia akan menghubungi perawat untuk menanyakan Perry. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ray gelisah karena Perry dan Joe tidak kunjung keluar. Seorang ibu menyapanya dan ia juga sudah bosan menunggu suaminya yang diperiksa dari jam 6 pagi. Ray kembali ke bagian resepsionis dan masih belum ada jawaban tentang putrinya dan Mbak resepsionis bersikeras nama Perry tidak terdaftar sebagai pasien di hari ini. Ray mulai emosi dan darah mulai mengalir dari kepalanya. Ray melihat di luar ada seorang lelaki yang sedang memindahkan kantong kuning. Ia teringat dengan warna baju Perry. Mbak resepsionis mengkonfirmasi ke bagian CAT, namun mereka berkata tidak ada anak kecil yang melakukan CAT hari ini. So what are you telling me? I'm sorry, they're not here. Why would they do that? Why would they do that? I'm sorry, sir. Sir. Ray menerobos masuk ke ruang pemeriksaan untuk mencari Joe dan juga Perry, namun mereka juga tidak ada di sana. Satpam dan seorang dokter bernama Lucado berusaha menenangkan Ray. Ray menceritakan kronologinya dan Dr. Lucado membantu mencari nama Perry di daftar pasien. Namun nama Perry juga tidak tertulis di sana. Ray melihat perawat Anne yang tadi mengantar Perry ke ruangan. Tapi perawat Anne bilang yang dirawat justru Ray karena kepalanya cedera. Ray juga datang sendirian. Keadaan semakin membingungkan. Ray marah karena menurutnya perawat Anne berbohong. Ray mengamuk dan ia disemprot dengan gas air mata dan disuntik obat penenang. Dr. Lucado menyuruh satpam dan perawat lain membawa Ray ke lantai 4. Di sana Ray diminta untuk menenangkan diri. Dalam kondisi di bawah pengaruh obat penenang, Ray berusaha untuk tidak kehilangan kesadaran. Ia menyuntikkan adrenalin lalu memecahkan kaca karena pintunya dikunci dari luar. Ray kemudian melihat perawat Bruce yang membawa Joe dan Perry ke ruang CAT. Anehnya, saat ini perawat Bruce memakai jas dokter. Belum sempat bertanya dengan Bruce, Ray dikejar oleh satpam. Ia pun kabur lewat pintu belakang dan bersembunyi di mobil pick-up. Setelah satpam pergi, Ray masuk ke dalam mobil dan segera minum. Ia menangis sambil memegang pemutar musik milik Perry. Ray kemudian mencegat mobil polisi yang lewat dan ia mengatakan keluarganya diculik oleh rumah sakit. Dua polisi tersebut menemani Ray kembali ke dalam rumah sakit.
Hey, we just dropped off that OD. Ray memberitahu tempat terakhir ia melihat istri dan anaknya yaitu di Bangsal 9. Mereka ke Bangsal 9 dan kembali bertemu dengan Dr. Lucado. Ray mendesak pihak rumah sakit menghubungi Dr. Bertam. Polisi juga membantunya dan meminta Dr. Lucado mengantar mereka ke ruang CAT. Menurut Dr. Lucado, ruang CAT ada di lantai 3, namun yang dilihat Ray tadi pagi, Perry dan Joe dibawa ke lantai bawah. Mereka pun ke ruang lab lantai 3. Di komputer lab juga tidak ada data Perry. Ray masih tidak percaya. Mbak resepsionis kemudian menemukan form pendaftaran pasien yang ditandatangani Ray di tempat sampah, namun form tersebut atas nama Ray bukan Perry. Beberapa saat kemudian, Dr. Bertam datang dan Ray langsung menghampirinya untuk menanyakan keberadaan Perry. Menurut Dr. Bertam, Ray datang ke rumah sakit dan ditangani oleh Dr. Bruce. Ray bilang pada perawat Anne ia baru mengalami kecelakaan. Ray saat itu linglung, lalu Dr. Bruce meminta Dr. Bertam untuk memeriksanya. Ia disarankan menjalani CAT, namun menolak dan bersikeras kembali ke lobi menunggu istrinya bernama Abby. Polisi mulai bingung karena tadi Ray berkata nama istrinya adalah Joe. Ray mulai lemas dan ia berkata Abby adalah istri pertamanya yang sudah meninggal. Ray semakin curiga kalau rumah sakit memanipulasinya dengan data asuransi untuk menculik Joe dan juga Perry. Satpam mengusulkan untuk mengecek rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman tersebut, terlihat Ray datang sendirian tanpa Joe dan Perry. Dua polisi tadi mulai meragukan pernyataan Ray. Ray mencoba mengingat lagi apakah ada saksi yang bisa ditanyai dan ia meminta polisi menemui kasir minimarket di area istirahat, lokasi di mana Perry terjatuh. Ray dibawa kembali ke Bangsal 9 dan di sana ia menemukan syal kuning yang dipakai Perry tadi pagi. Dr. Bertam berusaha membuat Ray tenang dan ia berkata wajar jika Ray bingung atau pikirannya kacau karena kepalanya cedera. Tapi Ray yakin Joe dan Perry telah hilang. Seorang dokter jiwa bernama Teresa menghampiri mereka. Ia bersedia membantu mencari tahu kemana perginya Joe dan juga Perry. Dr. Teresa mengajak Ray bicara empat mata di ruangannya. Dr. Teresa menjelaskan rekam medis yang ada di rumah sakit hanya ada atas nama Ray, tidak ada atas nama Perry. Dr. Teresa meminta Ray mengingat kembali kejadian sebelum kecelakaan mobil yang membuatnya berobat ke rumah sakit. Namun Ray masih menyangkal ia ke rumah sakit karena Perry jatuh di lokasi konstruksi, bukan kecelakaan mobil. Ray memperlihatkan syal Perry sebagai bukti Perry dibawa ke rumah sakit ini. Ia merasa Joe dan Perry disembunyikan oleh rumah sakit. Akan tetapi, Dr. Teresa malah memintanya menceritakan tentang Abby, istri pertamanya yang menurut Ray tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini karena Abby sudah meninggal 8 tahun lalu karena kecelakaan mobil. Di dalam berkas yang dipegang Dr. Teresa, tertulis Ray pernah kecanduan alkohol sehingga Dr. Teresa menanyakan apakah saat kecelakaan tersebut Ray tidak sempat menolong Abby karena ia terlalu mabuk. Dr. Teresa juga mendapat info dari staf rumah sakit bahwa Ray bilang ia sedang menunggu Abby. Ia mendesak Ray untuk menjelaskan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Ray akhirnya menangis dan ia bilang kematian Abby sangat menyiksanya setiap hari. Dr. Teresa menenangkan Ray dan berkata ia percaya pada Ray sehingga mereka harus pergi ke lokasi di mana Perry terjatuh. Dr. Teresa kemudian memberitahu pada Dr. Lucado dan polisi agar bekerja sama dengannya. Singkat cerita, Ray bersama Dr. Teresa dan polisi tiba di lokasi konstruksi. Ray memberikan syal Perry untuk diendus oleh anjing pelacak, sambil menceritakan kronologi jatuhnya Perry tadi pagi juga. Sesaat kemudian, anjing pelacak berhenti di satu titik dan ditemukan bedak mainan milik Perry. Namun saat salju disibakan terlihat banyak darah yang sudah mengering. Ray mengakui darah itu dari kepalanya, akan tetapi polisi tidak percaya pada Ray. Mereka menetapkan lokasi tersebut sebagai tempat kejadian perkara. Ray pun semakin panik. Dr. Teresa meminta Ray untuk mencoba mengingat kembali dengan jelas. Ray berkata Perry sedang terancam oleh seekor anjing dan ia melempar batu pada anjing itu, tetapi Perry tetap berjalan mundur sehingga ia terjatuh. Dr. Teresa berkata, apa Ray yakin ada anjing pada saat kejadian? Ray kembali mulai bingung.
Ternyata kejadian sebenarnya adalah Ray kesal pada Perry, kemudian tanpa sadar mengambil batu lalu melempar pada Perry hingga Perry terjatuh. Setelah kejadian, Ray sangat marah atas apa yang ia lakukan, lalu Joe muncul dan Ray mengamuk. Pikiran Ray lah yang menciptakan narasinya sendiri untuk menutupi trauma yang sangat berat. Ray pernah kehilangan keluarga sebelumnya yaitu Abby, sehingga saat ia melukai Perry dan Joe, pikirannya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia kembali kehilangan keluarga karena perbuatannya sendiri. Dr. Teresa kemudian menanyakan di mana ia meletakkan Joe dan Perry. Ray hanya bisa terdiam dan polisi kemudian menahannya atas dugaan pembunuhan. Sesaat kemudian, anjing pelacak terus menggonggong pada anjing lain, anjing yang menakuti Perry. Ray kembali tersadar bahwa kejadian yang ia alami adalah nyata dan Ray mengambil pistol polisi dan mendesak semua polisi menurunkan senjata dengan menyandra Dr. Teresa. Everybody up! You think that I've murdered my wife and my daughter? Now open that door. Ia kemudian mengurung Dr. Teresa bersama para polisi dan mengambil kartu akses Dr. Teresa. Ray kembali ke rumah sakit sambil membawa pistol dan di depan ruang bayi, ia kembali teringat kecelakaan yang menimpa Abby dan ternyata Abby meninggal dalam kondisi hamil, bayi mereka juga tidak dapat diselamatkan. Ray kembali tersadar dan ia memakai jas dokter untuk menyamar dan menaiki lift menuju lantai LL. Tapi sayangnya lantai LL harus menggunakan kunci dan ia menyergap satpam dan meminta kunci lantai LL. Satpam itu sempat menyerang Ray sehingga Ray membunuhnya. Ray akhirnya sampai di lantai LL. Ia menemukan boneka Perry pemberian perawat Bruce ada di tempat sampah. Ia juga melihat beberapa dokter lewat membawa box dengan label organ manusia. Ray semakin yakin ada yang tidak beres di rumah sakit ini. Ia kemudian masuk ke sebuah ruangan dan melihat seorang mayat yang organ dalamnya sudah tidak ada. Bahkan pasien satu lagi matanya juga sudah tidak ada. Ia juga melihat Mbak Admin lewat di sana dan Ray membututinya hingga ke ruang tindakan. Ia melihat Perry ada di sana dan akan dibedah. Ray langsung menodongkan pistolnya dan terlihat di sana ada Dr. Bertram, Mbak Admin, dan 2 orang lainnya. Joe juga berada di sana dalam kondisi lemas. Ray segera menghampiri Joe dan menggendong Perry. Saat Mbak Admin bergerak, Ray menembaknya namun mengenai saluran gas. Joe berkata mereka membius dirinya dan juga Perry. Dr. Bertram berusaha membuat Ray berpikir jernih. Saat Ray akan pergi, seorang perawat menyergapnya dan Ray kembali menembak sehingga terjadi ledakan. Ray segera membawa Joe dan Perry. Belum sampai pintu lift, perawat Bruce yang menggunakan jas dokter mencegatnya. Bruce ternyata memang seorang dokter dan ia berusaha membuat Ray mengingatnya, namun Ray hanya fokus pada Joe dan Perry. Ray menembak Dr. Bruce karena ia terus bicara. Ray akhirnya bisa membawa Joe dan Perry kembali ke rumah. Di perjalanan, Ray menyanyikan lagu untuk Perry, namun ternyata yang ia bawa bukanlah Joe dan Perry, melainkan pasien lain yang sedang sekarat. Semua kecurigaan Ray hanyalah halusinasi belaka. Tidak ada kejadian penculikan, pengambilan organ, dan semua staf rumah sakit tersebut bertugas sebagaimana mestinya. Pikiran Ray tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia membunuh Perry dan juga Joe, sehingga pikirannya menciptakan kenyataan sendiri untuk melindunginya dari trauma dan ketakutan. Jasad Joe dan Perry justru ada di bagasi mobilnya sendiri. Dan film Fractured pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini sungguh plot twist yang tidak terduga bukan? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Horor di film-film horor selanjutnya. Dan tetap takut dan terus menyerah. Dadah. Hehehe.